langsung mulai saja. Hari ini sudah ada 7 orang yang bergabung. 同学们晚上好。kemarin itu pas terakhir sama saya kan sampai sini ya, nomor 4 Honglai. Nah, setelah itu sama Michael apakah ada PR? Sama saya terakhir saya kasih PR nomor 1 sampai 4 buat kalimat. Nah, setelah itu apakah dibahas oleh Michael, sudah dibahas atau belum, teman-teman? Terakhir itu Pak Daniel kayaknya. Oh, terakhir cuma saya ya? Oh, Kalau berarti setelah saya, saya belum ini ya, belum sama Michael lagi ya? iya, kan hari Minggu itu sama siapa itu Pak? Tabita ya, yang saya buat. Oh, iya 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 iya. Oh, saya kira setelah saya ada satu ketemu lagi gitu. Enggak, saya ingat saya nggak ada sih. Tapi Nggak atau ada yang ya? lain, coba. Oh, iya iya iya. Tapi nggak masuk jadi nggak ingat. Iya, kenapa? Tapi nggak masuk jadi nggak ingat ada kelas atau enggak ya? Terakhir itu hari apa ya? Saya juga agak lupa sih. Kan OP tanggal 19. 19. Tapi itu kelasnya Michael deh kayaknya. Catatan OP ya, tanggal 19. Habis itu aku nggak nyatet. Oh gitu. Ya ya ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan ini ya. Teman-teman mungkin ada yang bikin kalimat dari kosakata nomor 1 sampai nomor 4. Mau coba dulu nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng kalimatnya. Oke. Belum ada atau mau lanjut aja ke nomor 5, kosakata nomor 5 berarti kalau gitu ya. Oke. Oke, nomor 5 di sini ada haipa. Haipa itu artinya takut. 我很害怕 bisa. Jadi bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata sifat. Ya, kata kerja bisa kata sifat. Nomor 5. Nomor 5. Haipa mah Dansin ya, ininya dia ya, yang mirip-mirip ya. Apa? Apa, Kak? Haipa tuh takut karena sesuatu, karena barang, karena binatang, itu haipa ya. Iya, bisa. Tapi takut karena aku takut dimarahin ibuku juga haipa atau enggak? Bisa. Bisa. Kalau takut karena worry itu apa? Takut karena worry. Bentar. Takut karena cemas ya? Iya, ini saya juga lagi mikir nih. Haipa. Bisa juga sih, Kak. Haipa luas kok. Haipa luas kok. Akan takut sesuatu akan terjadi sesuatu apa gitu kan. Wo haipa. Not responding. Oke, wo haipa hui fas. Dansin lebih cemas. Tansin itu memang cemas. Tansin itu cemas, iya. Kalau haipa itu lebih ke ada unsur takut ya. Kalau tansin itu cemas. Gitu. Wo haipa hui faseng wenji. Saya takut akan terjadi masalah. Wo haipa hui faseng wenji. Terus misalkan saya takut setan misalkan. Wo haipa gue. Nah, ini juga bisa. Gue.
saya takut hantu. Terus 我感到害怕，我很害怕 bisa. 我很害怕， saya sangat takut. Gitu. Hai. Oke, kita ke kosakata nomor 6 ya. Nomor 6 ada pintu. Pintu itu virus kata benda. Buat apa yang lagi populer nih saat ini yang kita alami adalah Sinquan Feyen pintu, Sinquan pintu, Sinquan pintu itu COVID ya, Sinquan pintu itu COVID. Nah, kalau teman-teman penasaran nama-nama virus lainnya, teman-teman bisa langsung ini aja cek di Pleco. Barusan aku cek banyak di situ. Pintu itu di sini kata benda. Pintu itu cuma kata benda. Tadi apa? COVID ya, COVID-19. Nah, kalau bunuh atau disinfektan itu Xiao tu disinfektan, ini kata kerja. Mendisinfektan virus. Mendisinfektan virus. Xiao tu mendisinfektan virus. Mana ya? Xiao tu. Apa nih? Mendisinfektan. Mana yang bisa pinyin ya? Tiba-tiba lupa di mana. Nah, ini. Nah. Xiao tu mendisinfektan virus kata kerja. Satu membunuh virus. Satu membasmi virus. Oke, kita lanjut ya ke nomor 7. Nomor 7 ada O. Nah, ini untuk bentuk ekspresif pengucapan, ekspresif dialog. O, misalkan O atau apa gitu. O karena di sini ada hanse wo sama kou cepang. Kou cepang itu yang berhubungan dengan mulut. Jadi biasanya hanse yang ekspresi untuk pengungkapan ekspresi gitu dalam berbicara, dalam koyu, itu ada kou cepang, ada yang kotak kecil ini. Gitu. Oke, kita contohkan ya. Di sini kan ada O. O, terus ada A, terus ada apa lagi ya? Ayah. Ya, yang ini juga pakai kotak. Terus ada Pa, terus La, dan lain-lain yang untuk ekspresi berbicara. La. Misalkan coba ayah, kan mungkin teman-teman sering dengar ya kalau orang saya ngomong ayah atau coba atau henhao ya, semua tangran lah. Nah, pakainya yang ini, yang ada kotak di depannya. Itu ekspresi pengucapan. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Kau. Nomor 8, kau ini artinya bersandar. Bersandar yang bisa kata kerja, misalkan kita bersandar di tembok, wo kao qiang, saya bersandar di tembok. Terus saya bersandar di pintu, wo kao men, itu bisa bersandar. Nah, arti lainnya adalah bergantung, mengandalkan. Ya, misalkan kau pengyo, kau fumu, mengandalkan orang tua, mengandalkan
teman, kau ziji, mengandalkan diri sendiri. Kau ziji. Oke. Itu artinya bersandar atau bergantung. Gantung. Contoh kalimatnya, 我靠墙 yang saya bersandar di tembok. Terus 我靠自己过生活。Artinya saya bersandar sendiri. Nah, kalau ini saya bergantung dengan diri sendiri untuk menjalani kehidupan penyebab dari kehidupan. Jadi, 我靠自己过生活, saya bergantung pada diri sendiri untuk saya menjalani kehidupan. 过生活 itu artinya melewati kehidupan. 过生活, 我靠自己过生活. Terus dalam bahasa Mandarin ada satu kalimat yang terkenal, 在家靠父母，出门靠朋友. Artinya saat kita di rumah, kita bergantung sama orang tua, bersandar sama orang tua, terus kalau kita keluar, di luar gitu, kita bersandar sama temen, gitu. Di rumah, tergantung pada orang tua. Di luar rumah ya maksudnya ya. Di luar rumah bergantung pada teman. 我靠自己过生活, saya bergantung dengan diri sendiri, saya mengandalkan diri sendiri untuk melewati kehidupan. Terus 在家靠父母，出门靠朋友, di rumah bergantung atau mengandalkan orang tua, ya, di luar rumah bergantung pada teman atau mengandalkan teman, gitu. Lebih enak sepertinya mengandalkan. Kau di sini sama nggak dengan depend on ya? Enggak. Depend on tuh kalau bahasa Inggris bisa ini kan ya, bisa artinya depend on myself kan ya? Ya nggak, Kak? Depend on you gitu. Depend on. Nggak bisa. Bisa. Hidupku kalau tergantung pada padamu. Ya, yang artinya di sini kau itu punya dua makna, di mana yang pertama bersandar, secara kata kerja bersandar, kita bersandar di dinding, bersandar di jendela gitu. Satu lagi itu yang mengandalkan. Misalkan ada lagi satu kalimat 这个信息可靠. Ya, informasi ini bisa diandalkan. Informasi ini dapat diandalkan. 可靠. 这个信息可靠. Berita ini, informasi ini bisa diandalkan. 这个信息可靠. 这个信息可靠. Oke, lanjut ya ke nomor kalau tergantung ya? Itu pakai kau juga, Daniel. Iya, bergantung pakai kau tergantung. Juga. Ini tergantung kamu. Ya. Ini tergantung kamu. Keputusannya tergantung kamu. Misalnya gitu. Contoh kalimatnya. Iya, benar. Coba ya, tergantung kamu. Oh, itu. Tergantung ya, tergantung kau nih belum bisa jawab deh. Benar.
Aku coba cari dulu ya, skip dulu ya, sorry. Nggak apa-apa. Oke, kita ke nomor 9 ya. Tadi tadi kau ya, sekarang Jiang. Jiang itu dinding, tembok ya, Jiang. Oke, nggak ada masalah ya. Ini kata benda, dinding, tembok. Nomor 10, pai. Pai itu meletakkan. Meletakkan seperti misalkan kita kayak meletakkan tapi nggak cuma taruh gitu aja gitu loh. Kalau fang itu yang kita cuma taruh gitu aja. Tapi kalau pai itu seperti kita ada menata gitu. Misalkan kita pai shu, kita numpuk buku, kita nata buku, kita ngatur. Nah, itu pakainya pai. Kalau cuma fang itu berarti kita asal meletakkan aja. Fang gitu. Digeletak kayak gitu kalau bahasa Jawa. Asal geletak gitu. Kalau yang pai itu kita ada unsur merapikannya, kita natani gitu. Ini teman-teman bisa mudeng bahasa Jawa kan ya? Karena kadang lebih tepat buat gambarin ininya artinya. Pai letakkan. Temennya Jiang itu pasti kau ya? Kau, Jiang. Iya, kalau kata kerjanya bersandar ke tembok, iya, kau Jiang. Kau Oke. Jiang. Iya, letakkan. Oke. Nomor 10, tui. Tui itu bisa diartikan menumpuk, 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 menimbun nggak? Menumpuk ya. Tui hip fil stack. Contohnya tui sharon, hip, tumpukan atau juga bisa sebagai measure word, bisa sebagai measure word. Oke, ini contoh yang sebagai kata kerja ya. Contohnya sebagai kata kerja. Tui, tui, tui. Menumpuk. Oh, ke弟弟出去追雪人。我和弟弟冬天我和弟弟出去堆雪人. Pada musim dingin, saya dan adik laki-laki pergi keluar untuk堆雪人itu ini kita menumpuk sampai bentuk manusia salju. Jadi kata kerjanya 堆雪人, 堆雪人itu artinya membangun, menumpuk salju sampai jadi bentuk snowman gitu. 堆雪人，堆雪人，冬天我和弟弟出去堆雪人. Pada saat winter, saya dan adik laki-laki pergi keluar untuk buat manusia salju. Gitu. Kata kerjanya pakai tui, tui. Nah, kalau yang sebagai measure word ya, sebagai measure word berarti tumpukan. Measure word itu artinya tumpukan, setumpuk gitu ya. Misalkan setumpuk sampah di tui laci. Laci, setumpuk sampah. Setumpuk sampah. Kalau yang ini tadi artinya musim dingin, saya dan adik laki-laki keluar membuat manusia salju. Kalau ini setumpuk sampah, itui laci, itui laci, itui laci, setumpuk sampah. Boleh nggak? Oke, Itu ya, ifu boleh nggak? boleh, Itu boleh, ifu. boleh, boleh Kak. Pokoknya yang tumpukan gitu satuannya pakai tui, tui. Nanti tinggal bendanya apa gitu. Kertas bisa juga berarti ya? Bisa, bisa. Tui kepen Kertas.
setumpuk buku cetak, buku pelajaran itu keban, boleh, bisa. Yang tumpukan, benda-benda yang ya. Kalau 2 tumpuk berarti tinggal diganti liang, tui, tinggal diganti angka depannya aja. Satuannya tetap tui. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Cang itu kotor, kata sifat. Jadi kalau kata sifat kita bisa bilang hencang, fei chang, cang jila, gitu. Ting cang, sangat kotor. Lawan katanya kancing, bersih. Kancing, bersih. Oke. Cang itu kotor, lawan katanya bersih. Kancing. Maaf lagi nyela, setumpuk dosa itu juga bisa dong ya? Nah, itu nggak tahu tuh, Kak. Karena yang saya tahu selama ini benda-benda. Kalau buat dosa nggak tahu bisa pakai setumpuk atau enggak. Buat benda-benda yang real gitu loh. Kalau dosa kan berarti kan dia udah yang apa namanya, objeknya kan nggak yang benda real ya. Nah, itu saya nggak tahu bisa atau enggak. Gitu. Oke, nomor 11 kata sifat tadi cang kotor, lawan katanya kancing bersih. Oh ya, mungkin sekalian deh tambahin ya. Luan berantakan. Luan berantakan, lawannya rapi ya. Berantakan. Lawannya jengci. Bersih kotor, berantakan rapi gitu aja. Luan ini berantakan, hen luan sangat berantakan, hen jengci sangat rapi. Jengci rapi. Kancing. Cang kotor. Nomor 12 ada, oh tadi salah ya, salah tulis ya. Oke, nggak apa-apa dah. Oke, lanjut nomor 13, sorry. Nomor 13 ada cio. Cio ini untuk lama, bukan lama yang menunggu, tapi old. Old, misalkan baju yang lama. Cio, ifu. Cio, lawan katanya sin. Cio, cio. Lama. Lawan katanya sin baru. Misalkan ciu, baju lama. Ciu, tu, ku sesu, lama. Gitu. Ini ciu, lama. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 14. Luan qi pacao. Luan qi pacao. Nah, luan qi pacao itu artinya berantakan dan ini apa namanya peribahasa. Luan qi pacao. Luan qi pacao kata sifat. Hen luan qi pacao bisa. Jadi teman-teman kalau mau menggambarkan misalkan kayak di bahasa Indonesia itu apa ya? Berantakan kayak kapal pecah gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Luan qi pacao. Kalau cuma luan itu mungkin yang tidak separah yang luan si pacau gitu. Luan si pacau itu lebih parah gitu. Luan si pacau itu berantakan kayak kapal pecah kalau di bahasa Indonesia. Luan si pacau satu peribahasa, satu rangkaian. Luan si pacau. Antah berantah ya? Bukan antah berantah ya? Benar ya, berantakan.
kali. Ya, Kapal sangat pecah berat. aja tulis. Oh, kapal pecah. Kenapa Kak? Udah ngerti. Kapal pecah aja tuh. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 15. Jiang jiao, sudut tembok. Jiang jiao, kata benda. Jiang jiao. Yang sudut tembok itu ya. Jiang jiao. Oke. Nomor 16, laci sampah. Sampah. Laci. Nah, kalau tempat sampah, laci tong. Laci tong. Laci tong. Laci tong, tempat sampah. Terus lanjut ke nomor 17. Siang itu box. Siang itu box. Nah, teman-teman pernah dengar he? Pernah tahu yang he? Kosakata yang artinya box juga. Siang atau ada juga yang ini he, siang itu box. Nah, bedanya kalau siang itu lebih ke box yang besar-besar. Kayak kardus gitu, terus apa? Box plastik gitu. Terus yang, nah kalau he itu yang kecil, lebih misalkan satu kardus, kita beli makanan, nah itu pakainya biasanya he. Yang itu yang lebih besar, size-nya. Jadi ini cuma beda di size aja sih, gitu. Yang kardus, Apa? Kau itu. Oh, Changjiao kardus, belum? Kamu melewatkan Changjiao. jauh sudut tembok. Oh, udah ya? He. Changjiao. Yang jauh sudut tembok. Kotak. Ini tadi jiang jauh, corner of the wall, sudut tembok. Oke, tadi sampai siang ya. Siang sudah kung itu kosong. Kata sifat kung kosong. Contohnya apa ya? Han kung. Kung itu juga bisa berarti ini. Misalkan Nio Itu kung ma. Xiang. Mungkin teman-teman udah pernah dengar. Hah? Kenapa Kak? Gongxiang. Kung siang, Gongxiang. kung siang. Kotak kosong. Oh iya 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 iya. Iya. Pikirnya kelamaan. Iya iya, kung siang, kung te siang betul, kotak kosong. Nah, kung itu bisa arti Kong lainnya de waktu siang apa luang. Gongxiang? Misalkan, nah, Nio kung ma, misalkan gini. Kamu Oh, ada waktu luang kan Nio kung ma. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Nio kung ma, kamu ada waktu luang, ada waktu. Iya, kung siang kotak kosong. Kung siang. mana sopanan Nil? Mana sopanan Niyo sejian atau Ni Kong Ma? Niyo Kong. Kalau ya, kalau Nio Shijian Ma itu lebih formal. Nah, kalau Nio Kung Ma itu lebih non formal. Begitu. Kung siang Oke, kotak oke. kosong. Apa lagi ya? Kung siang terus ini kasih yang ni yo kung ma itu artinya sama dengan Nio Shijian Ma. Mau nanya apartemen mas, Leo, Kong Bisa. Bisa. Yo me yo kung fangse bisa. Bisa. Yo me yo. Apakah ada kamar kosong? Bisa.
Kok kamar sih, sorry. Rumah atau apartemen bisa. Yomeo kung fangzi bisa. Kalau kamar fangcian yomeo kung de fangcian. Oke. Lanjut ya teman-teman ke nomor 19. Shipin, shipin itu food, makanan, shipin, makanan, food stuff, produk makanan ya, shipin. Nah, kalau produk minuman, yinpin. Oke. Shipin itu beliau juga bisa. Yinpin, produk minuman. Lanjut ya. Yinpin, shipin, lawan katanya yinpin, produk minuman, produk makanan. Tai, ini apa? Ini apa namanya? Kresek, tas yang kita jinjing itu loh, bag. Tai, kantong, kantong, kantong. Nah, kalau misalkan kita ke supermarket, kita juga bisa minta yo tai mah gitu, yo tai cema gitu. Ada kantong, kantong kresek. Tai, mana tadi hantunya? Lanjut ya. Tai, kata benda tidak masalah. Yi ke tai, liang ke tai. Satuannya pakai ke. Suan nai, yogurt. Nah, kenapa disebut suan nai? Karena kan kalau kita sudah belajar new nai itu kan susu sapi. Nah, kalau suan nai itu yogurt. Karena suan itu berarti masam. Masam. Dan nai itu produk susu. Jadi suan nai itu susu yang masamkan yogurt. Menggambarkan yogurt. Kata benda. Disebutnya suan nai. Jadi teman-teman tinggal mudah ingat-ingatnya. Rasanya yogurt kan masam. Nah, masam itu dalam bahasa Mandarin suan nai berarti yogurt. Suan nai, ipei suan nai, mai ipei suan nai, beli 1 gelas yogurt. Mai suan nai, ihe bisa juga ihe suan nai, satu box, 1 kotak yogurt. Gitu. Nah, ini he tadi udah sekalian sama siang dibahas. Ihe suan nai, 1 box yogurt. Gitu. Oke. Lanjut ke nomor 23 ya. Ada berapa sih total? Oh, 32. Cukup. 23, waze. Waze, kaos kaki. Kaos kaki. Satuannya bisa pakai a pair. Sepasang. Bisa bilang i shuang waze. Sepasang kaos kaki. Nah, kalau cuma satu, waze. I shuang itu yang sepasang. Teman-teman bisa lihat Hansennya. Ini kan Hansennya 2 Hanse yang dijadiin 1 ya. Sepasang. Bisa dilihat, jadi bisa mudah mengingat artinya. I shuang waze. I shuang waze. Sepasang kaos kaki. Jadi kalau benda-benda yang sepasang-sepasang, teman-teman bisa bilang i shuang gitu. Yang ini ike waze, i shuang xieze, i shuang shou tao, sarung tangan, terus sepatu, terus apa lagi ya? Anting-anting juga. Anting-anting bahasa Mandarinnya apa aku lupa. Oke, kita lanjut deh, lanjut dulu. Ini Siang liar, Mas. Siang lian itu kalung. Atau bisa Oh, lian iya. juga ya. Iya, Siang lupa lian itu saya. kalung. Siang lian anting itu apa ya? Ada R-nya pokoknya, ada telinganya. Erhuan.
Erhuan bukan? Ah, ya, betul, betul, betul. Erhuan. Erhuan. Ya, earring. Erhuan. Coba deh, pastiin lagi. I- Erhuan, ya, Erhuan. Erhuan, anting-anting. Ishuang Erhuan, sepasang gitu. Oke, lanjut ya. Ke nomor 24 ada Fei Zhi. Fei Zhi itu artinya kertas bekas. Kalau ada benda yang di depannya diletakkan Fei, itu berarti dia sesuatu yang sudah bekas. Misalkan Fei Xiangze, kardus bekas. Fei Fei Shu, buku bekas. Gitu, yang Peinan, udah. iya. Hah? Nggak bisa, Peinan. mantan ya? Bilang mantan ya? Pei. Iya, nggak bisa, Pei. nggak bisa. Mantan Nggak tuh apa bisa, sih? nggak bisa bilang, nggak Pei. bisa bilang pakai Fei. Fei itu yang ini, yang pakai benda-benda gitu. Fei zhi, Fei pao zhi, terus pokoknya benda-benda yang udah kepake, yang udah bekas, yang udah mau dibuang tuh bisa pakai Fei. Wallpaper, Fei, Fei plus kata bendanya. Oke. Kalau mantan apa? Mantan pakainya jian, jian nan pengyou, jian ni pengyou. Jian itu yang artinya sebelumnya. Jadi pacar sebelumnya itu pakainya jian, jian nu pengyou, jian nan pengyou. Pakainya jian, yi jian de jian. Jian. Oh, Fei, Jian Jian. fei, fei. Plus benda sama dengan bendanya apa? Benda apa? Berarti apa plus kata benda, jadi tinggal bekas gitu ya, misalkan kertas atau apa, tinggal bendanya apa, benda bekas. Fei plus kata benda sama dengan benda bekas atau yang sudah tidak terpakai. Sudah. Oke, lanjut ke nomor Fei. 25. Ikue. Ikue itu wardrobe, lemari baju. Ikue. Ikue. Lemari baju. Lemari pakaian. Lemari buku. Lemari buku bisa pakai shukue atau shucia bisa. Oke. Kui. Shukue atau shucia juga bisa. Tapi bedanya kalau shucia itu lebih ke rak. Kalau yang shucia itu lebih ke rak buku, kalau yang shukue itu yang lemari. Oke. Shukue, lemari pakaian. Lanjut ke buku, buku tetapi sama seperti tanshi, keshi sama buku. Tetapi, artinya tetapi. Misalkan contoh kalimatnya. 我刚才吃我刚才吃饭了，不过还是觉得饿，很饿。Saya tadi sudah makan, tetapi masih merasa lapar. 不过还是觉得饿，还觉得饿，sorry，还觉得饿，很饿。Saya tadi sudah makan, tapi masih 不过现在 deh, lebih enak kalimatnya. 不过现在, tapi sekarang masih merasa lapar. Saya tadi sudah makan, tapi sekarang
nomor 20 berapa sekarang? 27 ya. Wah, wah itu Tanse dengan ya, kei. apa Kak? Ke se dan se. Ke se Tanshi, dan se. keshi, Buko. buko. Sama sih. Sama sih. Sama Kak. Nggak ada bedanya. Buko, tanshi, keshi. Suiran, meskipun blank-blank-blank, buko, tetapi suiran, sama-sama tanshi bisa, suiran, sama-sama keshi bisa. Nggak ada bedanya sih. Gitu. Oke, lanjut ya 27. Kuah. Kuah. Menggantungkan hang. Contohnya apa ya? Kuah ifu, menggantung baju. Misalkan 23. Gua copian. Kuah copian. Bisa menggantung foto. Ah, Bisa nggak bilang gua si apa Kak? Kuaci. gua si Apa wang Kak? shi Nggak bisa. shi wang. I- Oh, menggantung harapan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Ini menggantung yang misalkan benda kita gantungkan ke atas gitu. Itu baru bisa. Korden? Korden bisa. Kuat Lian bisa. Gua paham dia. Oke. Kuah. Oke. Huang Lian Gua paham dia. Oh, menggantung kordin. Wow. Oke, 24. Lanjut ya. Wah, Seyo. bisa mas. Apa? Kenapa Kak? Wah, heiban. Wah, hepan bisa. Misalkan contoh kalimatnya wo pa pakai pa tujuh ya. Saya menggantung papan tulis di dinding gitu ya. Wah, heiban. Wo pa heipan gua zai jiang shang. Gua zai yang shang. saya menggantung. Apa bedanya kau dengan apa dong bedanya kau dengan gua? Kau? Kau Kau itu kan bersandar. Kalau ini kan bersandar. menggantung. Iya. Kalau kau itu bersandar, Kak. Kalau kwa itu hang ya. Kalau bahasa Inggrisnya hang, menggantung ya. Saya menggantung papan tulis di atas dinding. Di dinding bisa. Wo pa hei pan kwa cai xiang shang. Ini bisa. Tadi pertanyaan Mas Surya bisa. Wo pa hei pan, cuma kita pakai pa ceju. Kwa cai xiang shang. Kalau paknya itu dihilangin, sama nggak artinya itu? Wo kwa hei pan. Hebat, saya. Wo kwa hei pan. Wo pa hei pan kwa cai xiang shang. Tadi kan Nggak bisa. seperti hilangin tuh, paknya seperti hilangin terus baru nama yang terakhir. Nggak bisa. Karena ini ada tempatnya. Setahu saya sejauh ini nggak bisa. Iya, wo pa hei pan kwa cai xiang shang. Jadi pa itu tuh apa kita kata kerjanya. Jadi kayak ini ya.
menggunakan tangan itu terus kita gantungin ke atas tembok gitu. Oh, Karena kalau di bahasa Indonesia nggak ada pa ya. Jadi kadang juga rancu sih. Nggak bisa, sejauh ini nggak bisa. Wo hua hei ban zai jiang shang. Nggak bisa. kuahnya itu bukan kata kerjanya, bukan. Jadi pa-nya yang kata kerja. Iya, Gitu. pa-nya kata kerjanya, kuahnya juga kata kerjanya. Oh, double Dua-duanya verb ini kata gitu. kerjanya. Iya. Nah, Jiangshan itu baru keterangan tempatnya. Dia letak di mana gitu. Oke. Kasih. Oke, lanjut ya. Tadi zeyou. Zeyou itu kebebasan, bebas. Bisa kata benda, bisa kebebasan, bisa berarti bebas. Han zeyou. Misalkan dia setiap hari bermain dengan bebas. Han mei tian 自由的，自由的玩，哎，玩玩玩玩，Nil ada yang dia nanya di ya. Oh, ada yang yang nanya. chat ya. Sorry. Oh, lemot. Aku bacain. Ba itu kalau di Indo kayak kalimat aktif me gitu. Betul. Iya, betul. Pa itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia seperti kalimat aktif. Betul. Betul. Gitu. Kalau yang kalimat posisinya pakai P. Nah, coba kita balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini ya. Ta mei tian zhe you de tan war. Dia setiap hari bermain dengan bebas. Dia setiap hari bermain dengan yang apa? Satu lagi kebebasan ya. 每个人都有自己的自己都有个人的自由，个人的自由。Jadi setiap orang semua punya kebebasan pribadi. Setiap orang punya kebebasan pribadi. Ini. Dia setiap hari bermain dengan bebas. Ta mei tian zhe you de tan wan itu yang suka apa ya, suka melelang gitu loh, suka bermain-main nggak jelas tan wan gitu. Tan wan. Nah, terus yang ini 每个人都有个人的自由. Setiap orang punya kebebasan pribadi. Setiap orang punya kebebasan pribadi. 个人 diartikan pribadi. 个人的自由 kebebasan pribadi. 个人的自由 kebebasan pribadi. Nil kalau tiao jian itu lawan Apa? katanya ya? Tiao Tiao jian. Tiao apa ya? Bisa ini Hansennya kak? Artinya apa di Indonesia coba? Tiao Jian? Jian. Bentar. Minta maaf ya, bukan? Tiao Jian, bukan? Oh, 对. Tiao jian. Tiao Jian. Coba ketik Hansennya mungkin. Coba tulis nih. Tiao jian. Pakai J ya? Aduh, bukan. Ada lagi hilang. Tiao Jian bukan? Ya, Tiao Jian. Tiao Jian. Tiao Jian. Ya. Kondisi ya? Bukan? Itu bukan lawannya dia ya? Lawannya Seyo ya? Bukan.
Seyo, Oh, kebebasan. kebebasan. Kalau itu apa ya? Kalau Oh, kebebasan yang bersyarat dia jadinya ya. Kalau ada yang bilang seyo tiaojian, kebebasan bersyarat gitu. seyo tiao, syarat bebas. Seyo tiao jian, Kebalik. seyo tiao jian. Iya, syarat kebebasan bersyarat. Apa Seyo tiao. kebebasan bersyarat? Kalau mau bilang kebebasan bersyarat itu gimana? Seyo tiao jian nggak pernah denger sih. Oh, oke. Nggak deh kak, coba buat PR deh nanti. Aku cari ya. Oke, Kebebasan iya. bersyarat gitu ya. Oke. Kebebasan bersyarat. Belum bisa jawab sekarang, tadi tergantung sama kebebasan bersyarat. Oke, tak catat. Tergantung sama kebebasan bersyarat. Oke, lanjut ya. Oke. 29 kita ada Xiaoxin. Xiaoxin itu be careful, hati-hati. Hati-hati. Kalau misalkan kita misalkan mau pulang gitu ya, berpisah sama teman, terus dia mau balik gitu, kita bilang Xiaoxin, Xiaoxin Tian, Cui Anquan gitu. Hati-hati, terus perhatikan keamanan. Xiaoxin, Xiaoxin. Atau mungkin juga kalau kita lagi masak di dapur, terus hati-hati panas gitu ya. Xiaoxin Tang, Xiaoxin Tang. Xiaoxintang. Tang yang ada api di bawah. Lusang. Lusang, Xiaoxin. Ya, lusang Xiaoxin. Xiaoxin. Manzhou, Xiaoxin, Xiaoxin Manzhou gitu biasanya. Jadi jalannya pelan-pelan aja, hati-hati gitu. Xiaoxin Manzhou, Xiaoxin Tang, hati-hati panas. Hati-hati. Hang itu yang panas, misalkan kayak uap di dapur gitu, terus ada benda permukaan yang panas, nah kita bilangnya pakai hang. Xiaoxin hang. Hati-hati panas. Terus manco. Oke, lanjut ke Xiaotu. Tadi sudah ya, Xiaotu mendisinfektan virus, mensterilkan, sterilisasi, mensterilkan Xiaotu, Xiaotu, Xiaotu. Oke, lanjut ke Huanjing. Huanjing itu lingkungan. Bisa berarti lingkungan sekitar, terus bisa juga berarti kayak misalkan lingkungan belajar gitu, Xuexi Huanjing itu juga bisa. Bisa bilang Xuexi Huanjing. Songhuo Huanjing Dan saya berarti. Huanjing, lingkungan alam. Apa kak? Songhuo Huanjing. Ya, Senghuo Huanjing bisa. Ya, apa ya? Zeran, Huangjin, Huang, Zeran, Huangjing, Huanjing, sorry, Huanjing, lingkungan alam. Si Huanjing, lingkungan belajar. Jadi Senghuo Huanjing. Lingkungan. Lanjut ke nomor 32 ya, Pauhu.
Nah, kita bisa bilang pauhu huanjing, melindungi, protect environment, pauhu. Pauhu wo juga bisa. Pauhu wo melindungi saya gitu bisa. Pauhu melindungi. Pauhu xiao haize melindungi anak kecil, melindungi anak-anak. Pauhu xiao haize. Orang tua melindungi anak-anak. Orang melindungi anak-anak. Uh, 我们要保护环境。我们 Sebenarnya 要 perbedaan utamanya apa Mas dengan cauku? Pauhu dengan cauku. itu lebih ke ini ya. Cauku itu kita kayak merawati gitu loh, merawati terus menjaga. Nah, kalau pauhu itu lebih ke protect supaya si anak ini aman, lebih ke safety. Pauhu itu lebih ke safety, lebih ke keamanan. Gitu. Baik. Kalau Halo, cauku Surya? tadi apa? Aihu. Cau- Aihu. Cauku itu menjaga, terus memelihara, merawat. Ada unsur seperti itu ya, memelihara, merawat, menjaga, gitu. Take care gitu ya, take care. Nah, kalau pauhu itu lebih ke biar si anak ini aman, misalkan aman dari orang jahat, dia sendirian tinggal di rumah. Nah, terus itu pauhu pakainya, pauhu. Pauhu haize, misalkan nipang wo, pauhu atau cauku juga bisa. Pauhu haize, cauku haize bisa semua, gitu. Bedanya di situ sih, kalau pauhu itu lebih ke keamanannya, melindungi anak-anak, melindungi anak gitu, keamanannya, keamanan si anak itu. Nah, kalau cauku menjaga, merawat begitu. Kalau ke orang tua Berarti lebih yang tepatnya fumu. Dua-duanya Fumu, boleh, cau. Oh, boleh. dua-duanya boleh, Ya. boleh. Hmm, Fumu, cauku haize, fumu, yao pauhu haize, bisa. Dua-duanya sebaliknya Mas, boleh, maksudnya tinggal misal orang konteksnya tua yang sudah beda. tua, orang tua sudah pada sepuh gitu, itu lebih sopan Oh, yang cauku. mana? Itu ini apa ya? Bentar. Bentar, itu pakai Sanyang. Nanti saya tuliskan. Sanyang itu merawati orang yang sudah pensiun. Sanyang, Iya. jadi memelihara orang tua. Pakai Cauku juga bisa sih. Cauku lebih luas karena Cauku luas. Cauku bisa Xiao Haize, bisa orang yang lebih tua. Nah, kalau Sanyang itu dikhususkan untuk ngopeni orang tua gitu. Ngerawati, ngopeni orang tua. Sanyang. Bentar ya, tak tulis ya. Ini woman ya opa huancing. Kita harus melindungi lingkungan, melindungi. Tadi Sanyang, 好好的赡养父母，赡养老人 misalkan 老人 baik-baik merawat, memelihara orang tua, memelihara atau merawat orang lanjut usia. 好好的赡养老人，好好的赡养老人 baik-baik memelihara atau merawat orang lanjut usia. Merawat orang, merawat lansia. Ini aja deh ya, lebih enak, lansia. Ini baik-baik merawat lansia atau mungkin secara baik, secara baik-baik ini aja deh. Memelihara atau merawat lansia secara baik-baik. Nah, kalau Shanyang yang ini itu khusus untuk anak muda merawat, memelihara lansia. Oh, udah deh. Shanyang khusus untuk yang lansia. Kalau untuk ke anak-anak, pauhu atau cauku atau yang haize gitu. Pei yang haize mendidik, ada unsur mendidik anak-anak gitu. Pauhu Shanyang. Gitu Kak Surya. Pauhu
Baik, Pauhu ke terima lebih kasih. ke keamanannya, kalau Chowku lebih ke merawat memeliharanya gitu. Cauku. Em, Chowku. tanaman tuh cauku ya? Kalau tanaman lebih baik cauku. Tanaman itu yang Misal saya nanam tanaman, ya, sebentar. Tanaman itu yang harusnya pakai yang wo mama jia li jia jia yuan li yang coba deh pakainya yang mana ya? Yang iko harusnya pakai yang itu. Yang Chong, yang Zhi, yang Liu, yang. Iya benar pakai yang. 我妈妈家园，我妈妈在家园里。我妈妈家园里养一个 misalkan apa Meikui mawar. Jadi mama saya di kebun memelihara sebuah mawar, satu tanaman mawar gitu. Ike Meikui. Saya memelihara atau merawat sebuah mawar di ini pakainya ya yang ini untuk hewan, untuk binatang, hewan maupun tumbuhan pakai yang ini. Memelihara, merawat. Nggak bisa pakai cauku. Yang memelihara. Yang. baik siap Mas. Terima Ya, kasih. tapi kalau misalkan kita punya satu hewan peliharaan, misal kita punya kucing. Nah, terus kita mau pergi keluar kota, kita titip kucing itu ke temen. Nah, kita bisa bilang, Jing ni pang wo chao ku ta. Tolong bantu aku untuk merawati dia, memperhatikan dia. Chao ku ta, menjaga dia. Gitu. Jing ni pang wo chao ku ta. Jadi tolong kamu bantu aku untuk merawat dia. Bisa, kita bisa bilang gitu. Kalau misalkan eh, cowku itu lebih ke hewan, hewan bisa. Kalau tumbuhan nggak bisa. Jadi misalkan hewan itu mau kita tinggal pergi hewan peliharaan, kita bisa bilang begitu. Sing ni pang wo cowku ta. Hanzanya coba tulis. Daniel. Ya, oke. Sing ni pang wo yang untuk hewan. Ini, sing ni pang wo cowku ta. Tolong bantu aku jaga dia. Tolong kamu bantu saya jaga dia. Ini sering di lirik lagu sih, Jing nih Pang Wo Chao Kuta gitu. Tolong kamu, tapi dianya dia yang orang, bukan dia yang hewan. Ini dia untuk yang benda, ya untuk benda. Jadi it ya kalau di bahasa Inggris ya. Dia untuk benda. Jadi cowku itu lebih ke arah care ya daripada protect. Kenapa? Ke arah kalau ke bahasa Inggris Chao- care ya, take care. Iya, take care. Iya, betul betul. Chauku itu lebih ke Bukan take care. protect. Kalau Pauhu, Bukan iya protect. betul. Kalau Pauhu itu protect. Benar, benar. Benar, Mas Randy ya. Benar, benar. Chauku itu yang take care. Kalau yang Pauhu itu protect. Iya, betul. Oke. Kosakata sudah habis. Adakah pertanyaan teman-teman dari yang nomor 5 sampai nomor 32?
Tadi Ada Mas pertanyaan yang kah? Iya. meletakkan kata apa sama satu lagi Mas yang cuman meletakkan aja apa tadi? Oh ya, saya tambahkan ya tadi nomor pi, pi itu di nomor mana ya? Ah, Atasnya ini ya. Pi itu meletakkan yang di mana ada unsur menata. Perhatikan. Nah, kalau yang satunya lagi fang. Nah, fang yang ini. Seadanya. Fang. Jingni Fang Yifu. Nah, Jingni gimana Mas? Kalau Fang Tao Xing Li Xiang. Nah, itu Fang pakai atau pa. Pai? Oh, Pakai pa. Enggak, Pak. Mau tadi kan apa namanya? Tolong kamu ini ya. Jingni Pak eh Yifu. Fang Tao Xing Li oke, Xiang. oke, Ya. oke. Ni pa ifu ang tao yang di ini bisa. Jadi tolong kamu letakkan baju di dalam box pakai fang. Kalau pakai pai berarti dia diatur, tidak asal letak. Contoh yang gampang biar mudah dimengerti pakai buku deh, pakai buku. Jing ni pa shu pai zai shu jia. Jing ni pa shu pai zai shu jia. Jadi tolong kamu menata buku ke rak buku. Nah, ini ada unsur menata, pai, merapikan. Nah, sedangkan kalau yang fang itu ya berarti asal taruh aja. Jing ni pa shu fang zai shu jia. Jadi kalau yang pai itu misalkan kita ambil buku, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, kita tata. Nah, itu pakai pai. Pai zai shu jia. Nah, kalau fang itu kita bisa asal meletakkan, mau di posisi manapun bebas. Pokoknya di shu jia, di rak buku. Gitu, teman-teman. Bedanya pai sama fang. Itu tadi Mas Surya yang tanya ya? baik. Terima kasih. Iya, oke. Ini satu lagi Mas. Boleh. Te yang Mas tulis di kalimat terakhir tadi loh. Ke Saya tuh yang kadang masih bingung Mas. Di itu kapan sih dipakainya gitu? mana ya? Ini. Di ya di Ini bukan. uh, Ini. how nah itu loh. Oke. Jadi ini partikel yang berarti kita sebutkan kata sifatnya dulu, baru kata kerjanya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu secara baik-baik. Jadi, nah secaranya itu kita pakai te, how te. Jadi kalau dari Mandarin ya how te. Terus baru apa yang kita lakukan? Misalkan apa ya? Apa pakai te ya? Ah, 请你认真的听老师. Tolong kamu mendengarkan老师dengan serius. 请你们认真的老师讲课. Jadi tolong kamu dengarkan guru dengan serius. Nah, te ini dipakai di sini kata sifat dulu. Nah, setelah itu 认真的听. Jadi
kata kerja ini kamu harus lakukan secara serius begitu. Kalau yang di bahasa Inggris itu kayak seriously ya, pakai ada ly di belakangnya. Kata sifat terus ada ly di belakangnya. Gitu. 认真的听老师认真的apa lagi ya? 做作业，认真的做作业。Mengerjakan PR dengan serius. Nah, dengannya itu pakai yang te ini, Kak Surya. Pakai te yang ini. Kata sifat, Baik. te, terus berarti setelah itu baru kata kerja. Kata sifat te baru verb ya, baru kata kerja. Iya. Tunggu. Iya. Oke, tulis rumusnya ya. Itu 形容词 adjective 慢慢的看 iya 这 bisa 个字 iya bisa perlahan-lahan 慢慢写慢慢的写 bisa 慢慢的看 bisa adjective plus 慢慢的回答问题 iya bisa betul boleh. mantap Oke. with OG. Oh. Tuh. Oke. Kan ada the day, the biasa sama the ini Mas ya. 3 kan the itu. Iya 3 te. 3 Nah, the kalau ya. te yang ini itu untuk menerangkan kata kerja tersebut. Jadi verb yang lain nggak apa-apa, udah lebih dari 1 jam. Gini misalkan bukan result deh, keterangan, sorry. Misalkan dia menulisnya bagus. Ye, te, ye, te, hao. Ta xie de hao kan, dia menulisnya bagus. Nah, te yang ini maksudnya itu menerangkan kata kerja, bahwa kata kerja ini hasilnya tuh ini gitu loh, bagus gitu loh. Dia menulisnya bagus. Dia menulisnya bagus. Apalagi ya contoh kalimatnya ta Nah, kalau te yang itu yang biasa itu untuk yang kata benda, kepemilikan. Te yang satu lagi. Te yang ini menerangkan kata kerjanya. Jadi dia menulisnya bagus. Dia nyanyinya enak didengar gitu ya. Atau siapa deh? Atau saya. Atau ni chang te. Ni chang te hao ting. Kamu nyanyinya bagus. Kamu ini Kak Surya, te yang ini sama te yang ini. Kalau te yang ini di belakang kata kerja, baru keterangannya. Menjelaskan bahwa kata kerja tersebut itu apa, gitu. Baik. Iya. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin barangkali masih ada pertanyaan atau sudah lelah. Kita sudah 1 jam lebih sih. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Saya cukup. Cukup ya. Oke, yang lain Kak Putri, Kak siapa lagi nih yang gabung? Ada Kak Opi ya? Mas, Iya. itu nanti yang buat di-share ke grup ya? Grup WeChat seperti Iya, biasa. iya.
Oke, Iya. thank you. Oke, sama-sama. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kasih PR. PR-nya buat kalimat dari nomor 5 sampai 10. Buat kalimat. Nanti kita bahas bareng-bareng seperti biasa. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bacain kalimatnya gitu. Di pertemuan besok. Besok juga jam jam segini lagi, jam setengah 7 waktu Indo ya, WIB. Itu teman-teman. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. 谢谢你们，下课，明天见，谢谢老师，再见。再见。 semua. Oke.